hari ini Bu Mila kan akan mengadakan coaching dengan Bunda. Iya. Bu Mila akan menjadi coachnya dan Bu Mila nanti akan menjadi coachnya. Nah, kira-kira persiapan apa yang sudah Bu Mila lakukan untuk kegiatan praktik coaching hari ini? Yang sudah saya siapkan yaitu saya praktek menggunakan alutsista dan saya itu juga akan menentukan tujuannya. Kemudian kompetensi coaching apa yang akan dilakukan? Dari ketiga kompetensi itu yang akan saya kembangkan adalah mendengarkan secara aktif. Kemudian indikator keberhasilan dari Bunda menjadi coach hari ini apa? Ketika saya menggunakan secara aktif, saya itu akan tahu tentang permasalahan yang akan Bulia sampaikan. Silakan Bu Mila melaksanakan coachingnya dengan dulu. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Mila. Ya, waalaikumsalam. Maaf Bu, saya ganggu waktu Ibu sebentar. Saya ingin curhat, saya mau konsultasi, mau sharing sama Bu Mila. Bisa Bu ya? Iya itu bisa. Nah, kebetulan ini jam kosong karena anak-anak kan sekarang jamnya BJK. Memang ada apa Bu? Jadi Bu, saya bingung dengan salah satu murid saya, namanya Karina. Dia itu jarang masuk Bu, kan udah kelas 6. Kelas 1 waktunya sedikit kan, dibandingkan dengan kelas yang lain. Jadi saya bingung ini terkait dengan pembelajarannya dan lain-lain. Ya pastinya ketinggalan. Oh, jadi Ibu itu memiliki murid yang suka tidak masuk sekolah intinya. Dan Ibu itu bisa ceritakan lebih lanjut apa saja. Sebenarnya saya tuh bingung mulai dari mana, karena kan apa ya, saking seringnya gitu karena tidak masuk. Apalagi kelas 6 ini bulan depan ini sudah harus melaksanakan PAT gitu. Saya khawatir nanti pelajarannya dia tertinggal. Terus nanti khawatirnya lagi kalau dia tetap gak masuk nggak bisa ikut PAT gitu Bu. Oh, jadi begitu ya. Terus diskusi hari ini tujuannya itu apa? Saya mengharap dapat solusi Bu dari masalah saya ini. Jadi gimana caranya nanti kalian itu bisa masuk dan bisa mengikuti pelajaran yang nggak banyak. Ya, mudah-mudahan dalam pertemuan ini mendapat solusi terbaik dari permasalahan yang dia hadapi. Kalau itu skala 1 sampai 10 kira-kira karenanya ada di skala berapa? Kalau saya skalakan ada di skala 5 Bu, itu masih jauh. Terus apa hambatan untuk mahasiswa itu masuk ke sekolah? Karena ini Bu sebenarnya di rumah pada saat saya pernah mengunjungi, kebetulan waktu itu dia memang lagi jaga adiknya. Jadi memang tenaga dia itu dibutuhkan. Orang tuanya kan kerja dua-duanya, ayahnya itu jadi penambang batu, ibunya kerja di sawah. Jadi memang adiknya nggak ada yang nemenin, jadi adiknya punya. Terus lalu bagaimana pendapat itu tentang si Karina itu? Mungkin saya kan menemui orang tuanya Bu. Kalau kemarin kan saya nggak ketemu, cuma ketemu tadi. Jadi mungkin saya akan rencananya mau menemui orang tuanya. Saya akan membicarakan agar Karina ini bisa masuk sekolah dan tidak ketinggalan pelajaran, walaupun dia harus bawa adiknya ke sekolah. Terus apa bisa belajar membawa adik tanpa membantu teman-temannya? Kalau menurut saya sih bisa Bu, nanti kan temannya bisa bantu Karima jaga adiknya daripada dia tidak masuk. Iya, itu bagus juga sih. Terus tindak lanjut yang akan dia lakukan setelah membicarakan itu semua dengan orang tuanya. Terus rencana kapan rencana dia itu mau membicarakan itu? Insya Allah besok Bu, tindak lanjutnya besok. Insya Allah saya akan menemui orang tuanya, saya akan membicarakan
dengan orang tuanya, terus saya akan mengusahakan untuk memberikan materi tambahan, jadi memang khusus untuk kali ini saya berikan materi berupa rangkuman seperti itu, dan waktu juga, waktu tambahan, jadi pada saat istirahat nanti saya akan memberikan materi yang tertinggal, jadi biar dia bisa mengikuti ibu, dan juga banyak yang ketinggalan. Ya, itu bagus. Terus yang bisa ibu libatkan itu dalam membantu memberikan kunjungan ibu itu siapa? Pastinya anak-anak kelas 6, terus ya orang tuanya kan juga, akhirnya anak-anak kelas 6 bisa bantu adiknya, atau bisa jadi tutor sebayanya. Ya bagus itu Bu. Terus memang harus seperti itu, harusnya seperti itu. Nah, sepertinya Bulia itu sudah menemukan beberapa solusi untuk mengatasi permasalahan kalian ini. Dan semoga Bulia lancar dalam menghadapi kasus kalian. Ya amin. Bulia memang luar biasa. Saya tunggu cerita selanjutnya ya Bu ya. Terima kasih Bu. Iya, waktunya. sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mila, dari kucing yang sudah Ibu lakukan tadi, kira-kira apa yang sudah Mila lakukan untuk mencapai indikator tercapaian dari seorang guru? Yang saya lakukan adalah praktek kunci saya sudah menggunakan secara aktif dan baik. Sudah itu. Berdasarkan hasil kucing barusan, saya sudah melihat bahwa Bu Mila ini memang sudah mencapai indikator pencapaian yang Ibu Mila lakukan, yaitu menggunakan aktif. Saya sudah melihat bahwa Bu Mila memang menggunakan aktif permasalahan yang dialami oleh Bu Mila. Nah, kemudian kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan? Berdasarkan coaching yang telah dilaksanakan itu, saya sudah menggunakan tindakan dan sudah memenuhi tiga kompetensi itu. Setelah saya mendengarkan secara aktif itu, saya ingin memberikan pertanyaan yang berbobot, dan saya juga ingin menjadi pendengar yang baik juga bagi ibu. Semoga Bu Mila bisa menjadi coach seperti yang Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Ya, saya dengar kuliah itu mau ada praktek apa ya? Kucing sama Ibu Restu ya. Dia sebagai coachnya, terus Bu Restu sebagai coachnya. Nah, ada persiapan yang dia laksanakan apa yang sudah dipersiapkan? Ya, nanti pada saat praktek kucing saya akan melakukan praktek ini menggunakan sebuah pendekatan, yaitu menggunakan algoritma. Yang pertama tujuan saya akan menanyakan apa tujuan dari kegiatan kucing ini, terus saya akan mengidentifikasi permasalahannya, menanyakan rencana aksi, kemudian lalu menjawab. Terus kompetensi apa saja yang ingin dia Kompetensi yang ingin saya ambilkan dari kucing ini, ketiga kompetensi kucing itu yang terdiri dari kehadiran dua atau bisa, terus mendengarkan secara aktif, dan pertanyaan. Terus kompetensi yang akan diobservasi untuk kuliah secara pribadi apa? Saya ingin mengenai mengajukan pertanyaan kepada Terus indikator yang ingin dicapai sama guru itu apa? Jadi ketika saya nanti merasakan kucing, saya bisa menangkap jawaban dari kunci saya dari kunci, kemudian jawaban itu saya akan mencari kata kuncinya dari kunci saya itu nanti, dan dari kata kunci itu akan saya kembangkan menjadi sebuah pertanyaan sehingga nantinya kunci ini bisa menemukan solusinya sendiri atas permasalahan. Ya, baik Bu ya, silakan Ibu dia laksanakan prakteknya. Saya akan melihat dari sini sambil memantau.
kegiatan KKD. Nah, saya itu diminta untuk menjadi narasumber. Oh, jadi minggu depan mau ada kegiatan KKD yang menjadi narasumbernya. Terus, Nah, gini, saya kan tidak terbiasa untuk bicara di depan orang lain gitu ya. Kalau misalnya teman-teman itu ada yang bertanya saya secara langsung seperti ini, itu mungkin saya bisa membantu. Tapi kalau misalnya saya harus menjelaskan di depan dengan pegang mic seperti itu, saya itu merasa tidak pede begitu Bu. oh jadi Bu Restu ini tidak pede kalau harus megang mic seperti Iya, itu. Bu. Apa yang Ibu harapkan dari pembicara kita? Saya kan melihat dunia ini sudah biasa gitu ya kan, kalau bisa bicara depan orang itu percaya diri. Nah, saya ingin solusi atau tips gitu dari dunia, bagaimana sih supaya saya itu bisa pede kalau bicara depan orang lain. Baik Bu. Menurut Ibu nih, kalau bisa disarankan dari 1 sampai 10, kira-kira Bu Restu ini posisinya di skala berapa? Saya masih nggak berada di level 5 gitu. Oh, masih di Iya. Lalu apa yang membuat Bu Restu ini tidak percaya diri? Kalau misalnya saya harus menjelaskan di depan orang sambil pegang mic itu rasanya kayak gemetar gitu Bu. Jadi saya itu takut kalau misalnya saya salah bicara. Terus yang sudah Ibu Restu lakukan untuk meningkatkan kepercayaan diri Bu Restu? Selama ini saya mengajar di kelas itu, saya jadikan sebagai tempat untuk latihan kalau misalnya saya harus bisa bicara. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa di sekolah kita itu kan setiap pagi diadakan berdoa bersama gitu kan ya sebelum sekolah. Dan guru-guru itu selalu bergiliran memimpin doanya. Jadi itu juga saya jadikan sebagai tempat untuk berlatih supaya saya itu bisa percaya diri. Bagus tuh Bu. Jadi saya dukung rencana Bu Restu sekarang apa Bu? Kalau misalnya di rumah begitu, kalau misalnya saya berlatih di depan kaca mungkin bisa saya lakukan karena saya masih sendiri. Atau saya bisa minta tolong kuliah untuk apa ya? Berlatih bareng begitu. Kalau kuliahnya tidak mendaftar. Oh, bisa jadi kekurangan Bu. Selain yang Ibu sebutkan tadi, mungkin ada opsi lain yang bisa meningkatkan kepercayaan diri Bu Restu. Kebetulan hari Senin depan itu saya menjadi pembuka upacara. Kan di sekolah kita juga pembuka upacaranya berdiri. Mungkin itu bisa jadi salah satu tempat saya berlatih supaya saya lebih percaya diri. Setuju saya Bu. Itu bisa jadi salah satu juga untuk membantu diri saya lebih. Apa mungkin ada yang lain Bu? Ada aja, ada yang ada lagi yang bisa membuat Bu Restu lebih percaya diri selain opsi yang tadi Bu Restu sebutkan. Kalau untuk menjadi narasumber, otomatis kan kita harus memberikan materi. Mungkin sebelum saya menjadi narasumber itu saya harus memahami dulu materi saya supaya saya nanti tidak salah bicara. Ya bagus tuh Bu. Terus tadi kan Bu Restu sempat mengatakan ingin berlatih. Kapan itu? Secepatnya, kapan saja beliau bisa. Insya Allah besok Bu ya kita akan berlatih bersama untuk bisa bagaimana dengan Bu Restu itu bisa lebih jadi lagi untuk rating pemateri. Terima kasih solusinya dari Budia. Berarti besok kita mulai latihan ya. Jam 10 ya. Siap. Terima kasih Budia. Maaf dan Assalamualaikum. Bulia sudah melakukan praktek coaching barusan dengan Ibu Restu. Nah, apa yang sudah dilakukan sebagai indikator tercapaian sebagai Ya Bu, jadi tadi saya sudah melaksanakan praktek coaching sudah dengan menggunakan pendekatan kita. Nah,
pertanyaan terbuka untuk Bu Restu. Saya tujuannya ingin memberikan peluang bagi uji saya itu untuk menjawab sesuai dengan pemikirannya dan pada akhirnya akan menemukan solusi masing-masing. Ya, berdasarkan coaching yang telah dilaksanakan Julia tadi dengan Bu Restu, itu saya sudah melihat beliau itu sudah menggunakan analytika dan sudah memenuhi juga kompetensi yang tadi itu yang saya menggunakan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot itu. Lalu kompetensi apa yang ingin perbaiki dari ketiga kompetensi yang tadi saya sebutkan itu? Yang ingin saya perbaiki ke depannya Bu, kehadiran saya sebagai coach yang nanti ingin ingin hadir secara penuh, fokus, ingin melepaskan semua aktivitas saya untuk bisa mendengarkan atau bisa hadir dengan coach saya. Itu sehingga nantinya setelah saya bisa masuk. Ya, bisa Ya. Jadi kompetensi yang ingin saya perbaiki ke depannya pada saat saya menjadi seorang coach, saya ingin ini poinnya kehadiran penuh. Saya ingin hadir secara penuh. Saya ingin fokus dan ingin melepaskan semua aktivitas saya untuk bisa bisa hadir dengan diri saya pada saat coaching. Jadi nantinya coaching yang saya lakukan ini benar-benar menghasilkan menemukan solusi dari semua permasalahan dari coaching. Ya, jadi semoga kedepannya Ibu Lia bisa menjadi coach yang baik untuk coachnya dan bisa menjalankan ini. Terima kasih Bu. Ya. Assalamualaikum Bu Restu. Waalaikumsalam Julia. Bagaimana kabarnya hari ini? Bu Restu mau praktek coaching ya sama muridnya ya? Sama si siapa Bu? Sama Mila Bu. Bu, saya mau tanya tuh, apa persiapan Ibu sebelum Ibu melaksanakan coaching lagi ini? Saya rencananya nanti akan melakukan coaching dengan menggunakan Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Lalu kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam praktek ini? Ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan, yaitu presence, kemudian mendengarkan aktif, dan terakhir nanti ada mengenai pertanyaan yang berbeda. Terus kompetensi coaching apa yang Ibu observasi? Untuk praktek coaching kali ini saya ingin mengobservasi tentang presence-nya Bu. Ya. Lalu apa indikator keberhasilan dari praktek coaching? Indikatornya ketika saya itu sudah bisa fokus ketika saya melakukan percakapan dengan kunci saya. Jadi nanti kunci saya itu bisa menemukan solusinya gitu dari masalah yang sedang dihadapi. Jadi Ibu luar biasa sekali ya. Selamat bercoaching, semoga nanti hasilnya memuaskan dan bisa terselesaikan bersama coaching. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Restu. Waalaikumsalam. Ada apa nih? Jadi Bu, saya ini mau ngobrol sama Bu Restu. Mengganggu waktunya Ibu tidak apa-apa ya? Tidak mengganggu kok. Coba apa? Gimana cerita tentang apa? Jadi Bu, saya itu kan memang perlu seseorang untuk membicarakan permasalahan saya yang saya hadapi itu saya itu ingin mendapatkan solusi Bu dari masalah saya. Coba ceritakan kira-kira apa yang menjadi masalah dari Mila. Saya itu bingung Bu, mengapa saya itu kok bisa begini. Saya itu ingin tahu Bu penyebabnya Bu. Soalnya saya itu merasa kalau saya itu tidak nyaman pada salah satu mata pelajaran yang
ibu yang ibu berikan. Mungkin Mila bisa sampaikan apa yang membuat Mila itu merasa tidak nyaman? Iya Bu, akhir-akhir ini saya itu sering kurang fokus dalam belajar dan merasa tidak nyaman. Dan saya itu berpikir kenapa ibu itu selalu menyindir saya di dalam kelas. Menyindir, maksudnya coba ceritakan perasaan apa yang kamu alami sehingga kamu merasa berpikir seperti itu? Iya Bu, soalnya kalau di dalam kelas ibu itu bilang pada teman saya itu sambil melirik ke arah saya. Ibu itu bilang kalau les bahasa Inggris itu sangat penting untuk melatih pemahaman kita dalam keterampilan berbahasa Inggris. Jadi kalau saya tidak ikut les, saya akan lambat dan dalam memahami materi. Lalu bagaimana? Benar juga sih apa kata ibu, bahasa Inggris itu memang sangat penting. Lalu kenapa kok Mila tidak diprivasinya? Tidak bisa Bu, soalnya masalahnya saya itu selalu mendapat nilai jelek. Mungkin ibu tidak suka sama saya. Setelah anak-anak ini, kira-kira apa keinginan Mila nanti? Apa yang Mila harapkan? Saya itu ingin mendapat solusi yang tepat agar tidak disindir lagi dan mendapatkan nilai yang bagus Bu. Oh, jadi kamu ingin mendapatkan nilai yang bagus, tapi tetap merasa nyaman, bukan ya? Yang menjadi hambatan Mila selama ini apa? Kebetulan les yang diadakan sore hari itu berbenturan dengan les bulu tangkis. Les bahasa Inggrisnya itu berbenturan dengan les bulu tangkis. Sedangkan orang tua saya itu bilang tidak boleh meninggalkan latihan bulu tangkis karena sangat penting. Mila di antara bahasa Inggris dan juga bahasa Inggris itu mana yang harus diprioritaskan? Menurut saya keduanya itu penting, tapi saya belum bisa membagi waktunya di saat jadwalnya berbenturan seperti itu. Tapi Mila memiliki keinginan untuk ikut les bahasa Inggris kan? Iya. Apa yang bisa Mila lakukan supaya masalah tersebut itu bisa terselesaikan? Saya itu sekarang saya kan ingin bicara sama ibu. Terus kalau bisa itu saya ingin mendapatkan link videonya atau catatan materi bahasa Inggris supaya saya itu bisa belajar secara daring di rumah. Dan saya itu minta dibuatkan jadwal les di hari Sabtu. Soalnya kalau Sabtu itu saya tidak ada latihan bahasa Inggris. Kalau misalnya daring, kira-kira apakah itu tidak akan mengganggu jadwal Mila yang lain? Tidak Bu. Nah, selanjutnya kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Saya itu bisa menggunakan laptop atau dengan menggunakan HP untuk belajar. Kemudian sebelumnya Ibu minta maaf kalau misalnya selama ini Mila merasa kurang nyaman dalam belajar dengan Ibu. Tapi Ibu setuju kalau memang Mila memiliki keinginan les privat ataupun daring, Ibu akan memfasilitasinya. Ibu akan mengirimkan linknya, link videonya, dan memberikan jadwal pada hari Sabtu. Terima kasih. Kamu pasti bisa mengatur jadwalmu secara akurat. Ya Ibu, terima kasih. Mari Bu.
kira-kira yang sudah dilakukan Ibu sebagai indikator capaian dalam coach itu? Indikator saya mendengarkan permasalahan yang dialami oleh ibu tadi, sehingga ibu saya itu bisa mendapatkan solusi dari dirinya sendiri. Ya. Berdasarkan hasil pengalaman saya itu ya, tadi sudah melaksanakan strategi, sudah kita mulai dari identifikasi tujuan, terus mulai dari penilaian tujuan, terus identifikasi, terus interaksi dan kayak gitu algoritmanya. Terus juga kompetensi coaching sudah Ibu hadirkan tadi, mulai dari kehadiran penuh misalnya tadi saya itu sudah fokus, sudah komunikasi dengan kita, sudah bisa hadir ke coaching Ibu tadi. Lalu dari kehadiran penuh tadi itu sudah mendengarkan secara aktif, sehingga dengan mendengarkan itu Ibu bisa memunculkan pertanyaan berbobot. Jika tadi coaching Ibu saya lihat tadi sudah bisa berpikir atau menemukan solusinya, bisa menjawab sesuai dengan pemikirannya dan sudah menemukan solusinya. Nah, untuk kedepannya Ibu, kira-kira kompetensi apa yang Ibu perbaiki depannya? Misalnya Ibu menjadi coach. Saya ingin ketika saya menjadi coach itu saya bisa mendengarkan lebih aktif lagi. Ya, semoga nanti Ibu bisa menjadi coach bagi rekan sejauh Ibu, bagi murid Ibu, hingga nantinya permasalahan yang ada di sekolah Ibu bisa terselesaikan. Sukses sekali Bu ya. Terima kasih Bu.